Apa yang terjadi kalau server utama Anda tiba-tiba mati saat data sedang diakses? Downtime, kehilangan data, atau sistem tetap berjalan. Di dunia IT, downtime beberapa detik saja bisa berdampak besar. Karena itu, dalam video ini, kita akan melakukan skenario uji coba Synology High Availability untuk memastikan sistem tetap berjalan bahkan saat kondisi terburuk sekalipun terjadi. Pada pengujian kali ini, kita menggunakan Synology High Availability, di mana dua server bekerja dalam satu cluster, satu sebagai active server, dan satu lagi sebagai passive server. Tujuannya sederhana, memastikan layanan tetap tersedia, data tetap aman, dan proses failover dapat berjalan secara otomatis maupun manual. Konfigurasi hardware yang digunakan dalam pengujian ini adalah 2 unit Synology RS1221 Plus, 2 hard disk Synology HT3304TB, 2 network card Synology E25K30F2, 1 router gigabit, 1 switch gigabit, 1 koneksi heartbeat 10 gigabit SFP+, 2 transceiver Netgear 10 gigabit SFP+. Seluruh perangkat ini membentuk satu cluster Synology High Availability. Test case pertama, manual switchover atau uji perpindahan manual. Tujuan pengetesan ini adalah untuk memastikan cluster dapat bertukar peran antara server aktif dan pasif tanpa gangguan layanan. Berikut langkah pengetesan yang akan dilakukan. Masuk ke Synology High Availability, pilih cluster, dan pastikan status cluster healthy. Lalu, klik Manage, dan pilih Switchover. Server aktif dan pasif akan bertukar peran, layanan tetap berjalan. Hasil pengujian menunjukkan proses switchover berjalan dengan sukses. Server aktif dan server pasif bertukar peran tanpa downtime dengan durasi kurang dari 1 menit, yaitu sekitar 15 hingga 30 detik. Test case kedua, simulasi power failure atau kegagalan daya. Tujuan pengetesan ini adalah untuk menguji apakah auto failover berjalan saat server aktif kehilangan daya. Berikut langkah pengetesan yang akan dilakukan. Pastikan status cluster healthy, cabut sumber daya dari server aktif. Dalam kurang lebih 15 detik, server pasif akan mengambil alih layanan secara otomatis. Setelah server aktif kembali dinyalakan, cluster akan kembali ke status normal. Hasil pengujian memperlihatkan proses failover berjalan dengan sukses, di mana sistem secara otomatis mengalihkan layanan ke server cadangan tanpa intervensi manual. Test case ketiga, simulasi network failure atau kegagalan jaringan. Tujuan pengetesan ini adalah menguji failover saat koneksi cluster terputus. Berikut langkah pengetesan yang akan dilakukan. Pastikan status cluster healthy. Putuskan kabel jaringan cluster connection pada server aktif. Server pasif akan mengambil alih layanan. Sambungkan kembali kabel jaringan untuk memulihkan cluster. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa switchover berjalan secara otomatis dengan estimasi durasi sekitar 1 menit. Jika pada saat switchover sedang berlangsung proses upload atau download, maka proses tersebut akan gagal dan harus mengulang dari awal. Sebagai catatan penting, ketika koneksi LAN disambungkan kembali, server yang sebelumnya pasif tetap berperan sebagai active server dan sistem tidak otomatis mengembalikan peran ke server awal. Test case keempat, split brain skenario atau uji konsistensi data. Tujuan pengetesan ini adalah menguji penanganan error split brain akibat terputusnya koneksi heartbeat dan cluster. Berikut langkah pengetesan yang akan dilakukan. Buat save folder dan upload file uji coba. Cabut semua kabel dari server aktif secara cepat, kabel network dan kabel heartbeat. Layanan akan tidak tersedia sementara. Setelah itu, ulang kembali upload file uji coba hingga berhasil. Pasang kembali kabel network dan kabel heartbeat, maka sistem masuk ke kondisi split brain.
Dalam kondisi ini, Synology menyediakan dua opsi untuk menyelesaikan split brain. Opsi pertama, keep all data of your server atau reserve one of the server in the cluster. Pada opsi ini, kita memilih satu host sebagai server aktif baru, sementara server lainnya dikeluarkan dari cluster dan menjadi standalone. Data di kedua server tetap ada, namun hanya satu server yang tetap berada di cluster. Jika di kemudian hari server pasif ingin ditambahkan kembali, maka diperlukan sinkronisasi data secara penuh. Kali ini, kita akan menggunakan opsi Reserve both server in the cluster atau Keep data from only one of the server sebagai opsi yang direkomendasikan oleh Synology untuk skenario umum yang sering terjadi. Dengan opsi ini, Anda memilih satu server sebagai server aktif, lalu sistem akan menyinkronkan data dan pengaturan dari server aktif ke server pasif. Opsi ini memastikan cluster tetap berjalan dengan dua server dan data konsisten, meskipun perubahan di server pasif selama split brain akan hilang. Test case kelima, power outage kedua server. Tujuan pengetesan ini adalah untuk menguji recovery cluster jika kedua server kehilangan daya bersamaan. Berikut langkah pengetesan yang akan dilakukan. Cabut sumber daya dari kedua server. Nyalakan salah satu server yang akan menyalakan server lainnya via wake online. Cluster akan melakukan verifikasi dan layanan akan kembali berjalan. Hasil pengujian menunjukkan proses berjalan dengan sukses. Passive server dinyalakan menggunakan fitur wake online dan secara otomatis server lainnya ikut menyala. Seluruh sistem NAS dan layanan Synology High Availability kembali berjalan normal dalam waktu sekitar 3 hingga 4 menit hingga cluster siap digunakan kembali. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.